Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan. Kita akan membahas bagaimana meningkatkan keuntungan bisnis Anda, apapun bisnis Anda, apakah itu profesional bisnis maupun UMKM, melalui digitalisasi. Di studio telah bersama kita Ibu Eka Martina Theodora, Sarjana Ekonomi MM. Beliau adalah Kaprodi Bisnis Digital Universitas Mahkota Trikom Unggul. Selamat pagi, Bu Eka. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Baik. Iya. Terima kasih Bu Eka sudah berkenan hadir di studio Tribun Medan. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Khususnya kita akan membahas tentang digitalisasi ya. Karena Bu Eka adalah Kaprodi Bisnis Digital Universitas Mahkota Trikom Unggul yang banyak meluangkan waktu melakukan penelitian dan fokus di bisnis digital. Apa kabar? Sekali lagi, Bu. Baik. Baik ya. Semangat. Semangat ya. Nah, sahabat Tribuners tentunya ingin mengetahui lebih banyak tentang apa sih kegiatan dari Ibu Eka Martina selain di kampus, mungkin kegiatan-kegiatan di digital dan UMKM. Mungkin Bu Eka silakan cerita sedikit tentang apa kegiatan rutinitas sehari-hari. Silakan Bu Eka. Terima kasih terutama buat Tribun Medan dulu terlebih dahulu Pak. Juga Pak Siannya udah mau meluangkan waktu dan memberi kesempatan untuk kita. Siap, sama-sama. Universitas Mahkota Trikom Unggul khususnya program studi bisnis digital. Perkenalkan, nama saya Eka Martina Theodora Tampu Bolon, SEMM. Saya menempuh pendidikan itu S1-nya di Medan Pak. Ya, di Unimed, Universitas Negeri Medan. Kemudian saya berpikir gitu, kalau kita teori aja di lapangan, saya dulu sempat bekerja, tuh ada temuan-temuan begitu Pak yang saya tidak dapatkan di program studi saya sebelumnya akuntansi. Kalau memanage sesuatu itu, bisnis itu harus ada triknya, harus ada strateginya. Kemudian saya berpikir, saya melanjutkan studi saya ke Magister Manajemen Universitas Indonesia. Nah, di situ banyak pengalaman khususnya untuk di bidang UMKM. Kita bekerja sama dengan Women Foundation pada saat itu dengan Ibu Rosa, istri dari Bapak Siropati Jalal, gitu Dinopati, ya Pak. Dinopati Jalal. Yeah. Jadi kita bersama untuk membangun ekosistem, tapi kecil skupnya masih belajar gitu. Kita coach yang namanya beberapa UKM. Nah itulah awalnya saya terjun ke dunia bisnis dan itu sangat menarik gitu Pak. Jadi kita juga tahu pertumbuhan kita itu besar dari UMKM sumbangsinya begitu. Kemudian saya memang dari pribadi suka pengabdian gitu Pak. Jadi saya balik lagi ke Medan, saya pengen berkembang di Medan dan jadi akademisi gitu. Jadi tempatnya pertama saya 2017 sudah menjadi dosen dan 2019 ke 2020 saya mulai bergabung di Mahkota Trikom Unggul gitu. Luar biasa ya. Pengabdian ya. Memang kalau di universitas atau kampus ya tempatnya pengabdian ya. Iya benar Pak. Bu Eka, dan pengabdian biasanya kalau di perguruan tinggi kan ada tridharma, pengabdian, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau tertarik di sana itu memang sangat happy menjalankannya ya, ya benar, Bu Pak. Eka. Nah, ini kalau kita cerita tentang digitalisasi ya, digitalisasi. Sebelum masuk ke digitalisasi, kenapa Mahkota Trikom Unggul sampai membuka sebuah program studi digital bisnis? Kenapa bisa maksudnya berpikir sampai bisnis digital? Apakah memang saat ini bisnis digital sangat dibutuhkan dan keunggulan apa yang ada di bisnis digital dari Mahkota Trikom Unggul, Bu Eka? Ya. Benar Pak, sebelumnya Universitas Mahkota Trikom Unggul ini itu dinaungi oleh suatu perusahaan ya, namanya universitas perusahaan Mahkota Group. Ya. Jadi perusahaan Mahkota Group ini sekarang sudah TBK Pak. Ya. Jadi membuka lini baru di dalam pendidikan itu Universitas Mahkota Trikom Unggul. Nah, kita tahu kalau di dunia bisnis itu tidak hanya based on teori gitu Pak, praktek. Jadi ketua yayasan kita beserta jajarannya menangkap peluang-peluang di masyarakat gitu Pak, berdasarkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan bisnis yang sudah dilakukan. Kalau peran digital sekarang itu bukan main-main, bukan hanya kita buka handphone, buka Facebook, Instagram, tetapi banyak potensi yang bisa kita maksimalkan di dalamnya. Nah, bergerak dari situ ditambah lagi memenuhi kebutuhan sekarang ya Pak,
banyak memang perusahaan yang tiap tahun berbuka, tapi lapangan pekerjaan juga semakin kecil. Persaingan semakin ketat. Persaingan semakin ketat, gitu Pak. Jadi kita tidak bersaing lagi dengan tetangga kita atau antar teman kita sesama provinsi, tapi sudah dari luar, gitu Pak. Jadi bergerak dari situ, bagaimana kita itu bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk mengembangkan yang namanya calon-calon pekerja ini tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga boleh mandiri sebagai wirausaha gitu Pak. Untuk itu ditangkaplah potensi itu kalau salah satunya adalah bisnis digital, karena kita sudah terjun di era digital gitu Pak. Dan saat ini ya, komunikasi seperti saat ini kita live juga melalui digital ya. Iya Bu, benar ya? Pak. Jadi kaitannya, kalau dikaitkan dengan akhir-akhir ini, perkembangan digital sejauh mana ya, Bu? Kalau Eka, ya. kalau pemantauan kita ya Pak Ya, di berdasarkan program research di program studi. program studi bisnis digital kita ini kan memang baru bergerak tahun ini, begitu Pak. Tapi kita itu sudah berkaca itu dari beberapa tahun yang lalu, gitu. Dulu kita itu cuma memiliki 2 program studi, akuntansi dan manajemen. Bergerak dari situ, kita lihat perkembangan yang ada. Kita point of view kita paling berdampak itu Pak saat corona. Corona itu mengajarkan kita banyak hal. Kalau dulu yang dengan cara-cara yang lama atau dulu jangan dengan cara-cara yang offline, sekarang itu dengan keterpaksaan kita harus bergerak gitu. Bergerak, kalau point of view kita, saya kan sering juga Pak melihat perkembangan perekonomian kita itu berdasarkan IHSG gitu. Kebetulan saya finance basicnya. Jadi corona saja itu tergerus hampir 50%. Lebih dari 50% itu tergerus semua sektor. Tetapi sektor salah satunya konsumsi itu cepat berkembang, cepat survive. Itu karena apa? Karena adanya dorongan digital tadi. Ada yang namanya misalnya perusahaan-perusahaan makanan, baik yang skala kecil, itu sudah langsung menggunakan misalnya Gojek atau Grab gitu, yang lain-lainnya juga. Misalnya kita juga di kantor, kita itu tidak bisa meeting atau tidak bisa aktivitas lagi Pak. Operasional kita itu sudah digantikan oleh beberapa aplikasi. Nah, itu menguatkan kita dan semakin yakin kalau perkembangan digital ini pasti pesat ke depannya. Contohnya juga kita tuh di pendidikan, kita itu sudah menerapkan e-learning Pak. Jadi kita itu sudah belajarnya itu tidak hanya tatap muka, tapi kita juga bisa melakukan pembelajaran itu di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun, gitu Pak. Dan dari bisnis digital, kekuatan dari Prodi ini apa, Bu? Ya, kita punya karakter Pak. Program studi bisnis digital Mahkota Trikom Unggul memiliki konsep Digipreneur, kewirausahaan digital, dan data science, gitu Pak. Kita mau mengkombinasikan keduanya agar kuat menghadapi persaingan nanti. Karena digital itu orang juga bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Tapi porsi kita di mana, begitu Pak? Porsi kita memulainya dari kewirausahaan digital. Jadi kita mau membentuk yang namanya pelaku-pelaku di bidang itu, tetapi ada fondasi di belakangnya, yaitu data science, gitu Pak. Jadi itu konsep utama kita di bisnis digital Universitas MTU. Diharapkan nanti mahasiswa akan menjadi digipreneur ya, digitalpreneur yang handal di kemudian hari. Dan kalau dari mahasiswa yang sudah menyelesaikan program S1 di bisnis digital, kedepannya diharapkan mereka berkarya atau sebagai digipreneur seperti apa? Apakah di profesional, di keilmuannya bisa diimplementasikan di mana aja, Bu? Nah, baik Pak. Kalau kita itu memang dari awal punya konsep unggulan di mana anak didik kita yang bergabung di Universitas Mahkota Trikom Unggul dapat mengajukan yang namanya proposal bisnis, gitu Pak. Jadi di semester ketiga kita sudah stimulus siswa kita, ayo bagi kamu yang punya ide kreatif apapun itu, jasa atau manufaktur misalnya kecil-kecilan gitu, silahkan. Kita akan jembatani, kita akan review bisnis Anda, dan kita akan bisa mencarikan investor. Begitu Pak. Kita bimbing mulai dari semester 3 sampai jadi sistemnya mungkin kompetisi internal ya Pak untuk mendapatkan investor dan pelatihan. Nah, setelah tamat, kita mau capaian lulusan kita itu berkompetensi bisa mandiri, tapi kalau misalnya kita nggak bisa paksakan passion orang ya Pak. Kalau memang dia
pengen juga ke perusahaan sudah dibekali dengan karakter kita tadi, digipreneur berbasis data science. Jadi dia bisa juga menjadi data analis begitu Pak ya. Jadi dia juga bisa bagaimana merencanakan suatu strategi bisnis dari situ awalnya, bisa jadi research juga, bisa gitu Pak. Jadi mereka bisa jadi peneliti, di dosen, di digipreneur ya. Digipreneur. Ya, dari kampus sudah menguatkan mereka tentang program-program studi atau keilmuan seperti itu. Benar Pak. Dan kemudian dari semester tingkat 3, semester 6 ya. Semester 3 Pak. Semester 3 sudah mulai dididik menjadi entrepreneur ya. Iya benar Pak. Seperti perlombaan atau kompetisi startup mereka yang ingin membangun bisnis ya, yang sahabat Tribuners yang ingin kuliah dan bisa praktek, bisa creating new business ya, Mahkota Trikom Unggul memfasilitasi sahabat Tribuners untuk dapat membuat sebuah bisnis. Namun sekali lagi ada kompetisinya ya. Ada kompetisi. Who is the best ya, di sana akan dididik ya, bisa berapa banyak yang ikut kompetisi, Bu? Tidak terbatas ya. Tidak Itu terbatas. by group atau by individual? Kita akan konsep by group Pak. By group ya. Dengan batasan tentunya Pak. Misalnya satu grup 3 orang gitu. Karena kita juga mau proses brainstorming itu ada gitu. Oke. Jadi sahabat Tribuners, Mahkota Trikom Unggul ini selain kuliah juga diberikan kesempatan untuk dapat praktek bisnis ya di dalam universitas, di mana ada support dana dari organisasi atau yayasan tertentu, di mana akan memberikan fasilitas dukungan dana supaya bisnisnya dapat dijalankan dengan baik. Namun harus yang terbaik ya. Iya. Sahabat Tribuners, nanti akan dikompetisi seperti kompetisi startup, akan diberikan bimbingan juga dari segi teknik, manajerial maupun finansial, supaya nanti bisnis dapat berkembang ke depannya. Bukan hanya teori tetapi ada praktek di dalamnya. Nah, ini ada juga yang kalau ingin berkarir sebagai profesional, welcome ya, menjadi data analis di perusahaan-perusahaan dimanapun berada, baik itu startup digital maupun perusahaan-perusahaan di manufacturing, welcome, silakan join. Tetapi di program studi ini akan dikuatkan secara digitalisasi bisnis dan data science ya. Nah, ini seperti apa data science yang dikembangkan di universitas, Bu Aika? Nah, kita kalau untuk data science, kenapa kita berpikir gitu ya Pak, ini harus menjadi tolak ukur. Kita biasanya riset, tidak mengerti apa arti riset itu, tidak mengerti kemana tujuannya begitu Pak. Siswa kita juga banyak mengalami bagaimana, jadi kita mau di data science ini, bagaimana kita mendapatkan data dari suatu perputaran bisnis, misalnya Pak, bisnis A gitu. Kita mau tahu, kita mau baca grafik analisanya juga bagaimana, dan untuk mengambil keputusan, apa selanjutnya yang harus dilakukan pada bisnis ini. Makanya kita core di kita tadi di awal, kita mau kuatkan pemahaman digital dengan berbasis data, karena keputusan itu ada di situ Pak. Untuk big data itu bagaimana pengolahannya nanti gitu. Kita berfokus kepada itu, sehingga kita tahu ini suatu bisnis kan Pak. Kalau kita berbicara mengenai PLC, pasti di momen tertentu kita ada di titik mature dan akan decline. Bagaimana kita extend ini kembali menjadi growth untuk perusahaan itu atau bisnis itu semakin berkembang. Tentu harus ada datanya, harus ada pengolahan datanya. Kita point of view kita dari situ. Gitu. Oke. Artinya Bu Eka, itu data analisis itu supaya seperti dokter ya, ada hasil lab yang bisa dibaca oleh seorang dokter sebelum ambil keputusan ya, baik itu pertumbuhan strateginya apa, major strateginya apa. Kalau di client kita harus renewal, apakah branding dan sebagainya itu harus dijalankan sehingga perusahaan itu senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar, menjadi grup yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini menarik. Nah, kalau kita cerita tentang UMKM ya Bu ya, tentunya backbone bisnis di Indonesia salah satu supporter adalah dari UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Jadi UMKM ini berperan penting terhadap perekonomian nasional. Dari digitalisasi bisnis, faktor apa yang penting untuk UMKM ini, Bu? Apakah kan berdasarkan pengalaman Ibu sudah bersama pada saat di Jakarta, di Universitas Indonesia kan banyak support ke UMKM ya? Iya, banyak pengabdian masyarakat dan mendukung UMKM. Selama 3 tahun terakhir ini, before pandemic, kalau sebelum pandemic kan kita masih percaya nih, milenial akan kill everything ya. Yes. Karena milenial ini juga ada cara kerja, waktu tidak mau terikat dan sebagainya. Ternyata digitalisasi
ini yang mempercepat semuanya karena ada pandemi COVID-19. Kalau penelitian dari Bu Eka dan kemudian ada pengalaman di UMKM Jakarta, sejauh mana digitalisasi ini menentukan keberhasilan UMKM? Baik Pak. Sebelumnya memang saya dari dulu concern dan suka usaha gitu. Ya. Ya, dari kampus juga dulu saya ikut-ikut kompetisi, makanya kita juga mengusulkan kalau berkompetisi itu enak gitu Pak, gitu, daripada dikasih langsung begitu Pak. Jadi kompetisi kewirausahaan mahasiswa, kebetulan saya jadi finalisnya juga gitu Pak. Kemudian saya juga buka pada saat itu 2010 bangkrut juga sempat gitu Pak, tutup gitu. Di 2017 juga saya ada buka, tutup juga. Nah, saya berpikir begini, kenapa ini terjadi begini Pak gitu. Apa tidak ada solusi? Apakah salahnya saya begitu? Tetapi saya pribadi berdasarkan pengalaman dan yang saya alami gitu Pak. Ada satu yang pertama itu mental menurut saya Pak ya. Mental. Karena apa mental? Di zaman pandemi itu banyak yang down gitu Pak. Teman-teman saya juga banyak yang tutup gitu. Mental kita. Tapi apakah itu menjadi penghambat begitu Pak? Nah, saya rasa kalau kita punya mental dan integritas yang tinggi terhadap apa yang kita mau, terutama usaha kita, bagi teman-teman yang pelaku usaha UMKM gitu Pak, itu bisa solusinya. Nah, kita langsung tangkap sinyal peluang bisnis apa yang bisa kita lakukan gitu Pak. Di bulan 5 2000 tahun lalu saya buka satu usaha bisnis jasa yang saya harus lawan begitu Pak. Nah, dari situ kita akan dapat, oh iya, sekarang itu apa, zamannya digital. Kita maksimalkan misalnya untuk pedagang usaha kita makanan sangat mudah ya Pak ya, kalau makanan kita bekerja sama dengan seperti yang tadi saya bilang transportasi online begitu. Nah, untuk itu juga ordernya juga kita mudah, untuk publikasi di marketingnya juga kita menggunakan media sosial, itu banyak sekali. Dan yang menariknya sekarang Pak, saya suka membaca-baca atau melihat-lihat Instagram pengusaha-pengusaha di online. Loh, kenapa mau sebesar ini perusahaan juga terjun ke online? Ternyata di balik itu ada yang namanya storytelling gitu Pak. Saat kita belum bisa, misalnya kita ada usaha bidang jasa, ini sulit untuk didigitalisasi gitu Pak. Tetapi ada cara lain. Bagaimana kita mau menekankan ke publik kita punya value di perusahaan ini sehingga ada trust gitu Pak. Minimal di sekeliling kita atau di lingkungan kita, misalnya kita di Kota Medan, di Sumatera Utara, kenal begitu Pak dan percaya. Nah, apalagi untuk usaha-usaha yang sangat muda, misalnya fashion gitu Pak. Jadi bagaimana kita punya mental, punya kekuatan untuk memimpin suatu usaha itu, saya rasa dari situlah bergeraknya nanti untuk kita memanfaatkan digital ini. Banyak sekali platform, banyak sekali cara. Media sosial juga sekarang, dulu kita cuman untuk say hi sama teman. Gitu dulu zamannya Friendster, kemudian Facebook gitu Pak. Dulu TikTok yang nggak ada yang percaya, sekarang jadi booming gitu Pak. Nah, itu kita manfaatkan semua karena itu sangat mudah. Gitu. Kira-kira. Ya, artinya selain menggunakan infrastruktur digital yang ada untuk pengembangan bisnis ya, sahabat Tribuners dan para UMKM, manfaatkanlah infrastruktur digital yang ada, platform-platform yang ada, karena sebagian besar itu adalah free ya, tidak ada biayanya, kecuali memang ada permintaan khusus untuk skala secara masif itu baru ada perhitungan biaya. Namun kalau untuk skala-skala tertentu itu tidak dikenakan biaya. Jadi sahabat Tribuners bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Namun sekali lagi, mental itu penting, karena mental ini akan membentuk kita keberhasilan yang jauh lebih tahan menghadapi situasi ya, karena kita tahu bahwa ya di dunia ini tidak ada yang datar, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik selama-lamanya, tetapi kita juga tidak akan tahu kapan akan datang tantangan itu. Apakah kita siap? Nah, kesiapan inilah yang akan membuat mental kita dan hasil kita akan jauh lebih baik ke depannya. Jatuh bangun itu biasa, namun kita harus pelajari dari permasalahan yang ada dan kita perbaiki untuk sebagai analisis untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, Bu Eka, kalau di bisnis UMKM ini apa yang harus dihindari?
supaya mencegah. Banyak kan yang tidak berhasil itu kan pasti ada persoalan-persoalannya. Iya, benar. Ya, itu faktor-faktor yang harus dihindari oleh UMKM ini seperti apa? Iya. Manajemen, Pak. Manajemen. Tapi manajemen ini sangat luas, gitu, Iya. Pak ya. Jadi kita pelaku usaha, Ya, ini seperti topik kita hari ini, bagaimana mau meningkatkan ya, penjualan kita atau pendapatan kita dari digital. Kita brainstorming dulu dari laporan keuangan kita, misalnya ya Pak ya. Kita tinggal ada untung atau ada biaya, ada pendapatan, ada biaya, itulah untung kita. Di pos mana yang kita harus tekan, misalnya Pak? Di pos biaya atau kita tingkatkan penjualan kita. Nah, saat kita tingkatkan penjualan banyak instrumen, salah satunya digital marketing begitu ya Pak. Yang story tadi, nah kita tekan cost juga itu untuk mengurangi biaya operasional kita. Nah, tadi tantangan apa gitu atau hal-hal apa yang harus kita hindari gitu ya Pak ya. Kita harus harus kita miliki gitu Pak. Kita harus memiliki yang namanya manajemen kemampuan kita untuk memanage. Contohnya Pak, saya sendiri gitu ya. Saya kadang-kadang penjualan usaha saya masuk kantong gitu Pak. Di lapangan juga kita temukan begitu. Omset bagus gitu Pak. Perputaran bisnis, sales juga bagus. Tapi kenapa keluhannya adalah permodalan? Jadi apa-apa kita butuh modal atau kita butuh modal dalam bentuk biaya ataupun mesin atau alat gitu Pak. Nah, setelah kita bedah bersama, kita analisa bersama gitu Pak. Ternyata ditemukan konsep pengaturan keuangannya yang mungkin salah. Jadi menggabungkan antara konsep di kantong dengan konsep di usaha. Atau misalnya yang saya pribadi sering alami Pak. Kita tidak berani memimpin usaha itu tadi gitu. Jadi kita tidak berani memanage SDM kita gitu Pak. Jadi SDM kita itu bagaimana? Kita tidak mampu untuk itu. Jadi mari kita sama-sama pelaku UMKM yang kita bangun adalah selanjutnya adalah bagaimana kita itu bisa memanage part per part dalam bisnis kita. Kita ulas lagi satu-satu, kita bangun lagi, kita cari solusinya gitu ya. Pak. Nah, sahabat Tribuners, untuk manajemen dan digitalisasi bisnis, sahabat Tribuners bisa mendapatkan dukungan atau pengetahuan dari Universitas Mahkota Trikom Unggul, karena di dalam universitas juga ada prodi di akuntansi, manajemen dan digitalisasi bisnis. Sahabat Tribuners tinggal memilih ya kan. Ya. Di sana akan dikuatkan melalui akademik ya, program studi yang ada, dan tentunya mata kuliah ada yang akan mendukung sahabat Tribuners untuk menjadi yang terbaik di bisnis ya, khususnya di bisnis digital. Selain teori juga ada praktek ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, Kaprodi di bisnis digital, ada praktek bagaimana menguatkan pebisnis yang tidak mengetahui proses bisnis tetapi tertarik, boleh buatkan proposal bisnis dan kemudian akan disupport secara pengetahuan sampai permodalan ya, yang tentunya konsep-konsep yang diajukan dan dari segi produk ataupun jasa yang akan menjadi bisnis tersebut yang akan dikompetisikan itu adalah yang memiliki peluang ya. Ada peluang, jadi sekarang sahabat Tribuners tidak sulit untuk mencari permodalan, yang penting ada ide kreatif, dan ide ini bisa jalan, maka akan mendapatkan kesempatan untuk maju dan berkembang. Banyak anak-anak muda, startup di Indonesia yang dimulai dari nol. Ada yang dimulai dari garasi, ada yang dimulai dari kampus, ada yang dimulai dari modal kecil, karena hanya bisa menjual dan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Nah, ini untuk Bu Eka, bagaimana implementasi digitalisasi untuk UMKM? Bisa dimulai dari mana? Apakah di seluruh sektor? Kan manajemen kan luas, ada finance, ada HR, kemudian ada penjualan, ada sistem dan sebagainya. Itu harus dimulai dari mana, Bu? Nah, kita berpikir gini Pak, kita juga pernah mengolah itu karena kita punya sistem tadi yang semester 3 kamu punya ide, kamu boleh datang gitu. Tapi bagaimana kita itu menstimulus siswa kita untuk dapat berpikir seperti itu, dari mana mulainya di bidang digitalisasi. Menurut saya setelah kita tadi kita analisa usaha kita gitu ya Pak, mari kita memulainya dari hal yang paling kecil, hal yang paling mudah kita lakukan, yaitu media sosial gitu Pak. Karena kenapa berkacanya seperti ini tadi, untuk mendapatkan peningkatan
pendapatan, kita kalau tidak membesarkan pos yang namanya sales, kita perkecil cost gitu Pak. Salah satu yang lebih mudah itu adalah memperbesar salesnya. Nah, dengan apa begitu Pak? Dengan cara yang lama, hasilnya begitu saja, kita lirik dari yang baru. Tidak semua media sosial harus kita jalani, tidak. Satu aja dulu, misalnya saat ini yang lagi booming TikTok, kita bangun di TikTok. Atau kita mungkin lini bisnis kita lebih mengarah ke anak muda daripada Facebook, mungkin Instagram. Mungkin kalau follower kita atau produk kita itu untuk kelas orang tua dari segi usia ya Pak, mungkin bisa di Facebook begitu Pak. Jadi kita mulai dari yang kecil, dari sederhana. Kemudian kita juga harus siap menghadapi, saya mau bergerak dari usaha yang biasa, yang zaman dahulu offline gitu, ke online. Karena beberapa UKM yang kita temui Pak, itu nggak mau bergerak. Omset saya sudah besar di sini. Dia sudah puas ya? Iya, sudah Padahal puas. masih ada kesempatan ya? Banyak sekali kesempatan gitu Pak. Saya sudah puas gitu. Omset saya sudah banyak. Tapi saat kita lakukan stimulus, mana Bu masalahnya? Keuangan gitu Pak. Jadi berarti kita simpulkan bukan tidak bisa, tapi mungkin enggan atau tidak mau, atau pelaku usahanya mungkin ada di usia tertentu yang belum tahu menggunakannya. Nah, kita juga seperti orang tua saya, WhatsApp juga nggak tahu dulu menggunakannya gimana, tapi sekarang sudah lancar gitu Pak. Jadi menurut saya cara yang termudah, menurut kita itu cara yang termudah kita mulai dari media sosial yang paling simple, apa yang kita butuhkan, Instagram kah, Facebook atau TikTok. Kemudian kita mulai dari WA gitu Pak. Kita blast mungkin dari sama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, update story. Tentu itu membutuhkan yang namanya niat untuk membuat kontennya gitu Pak. Misalnya kita produk pulpen, kita fotonya bagaimana biar cantik begitu. Harus ada itu. Tentu banyak ya Pak pelatihan-pelatihan di Instagram. Saya sendiri jujur banyak melihat itu dari motivator-motivator, dari pengusaha-pengusaha muda begitu Pak. Kita belajarnya dari situ. Nah, mungkin langkah kemudian baru kita pikirkan, apakah kita mau bergabung ke platform penjualan seperti yang orange kuning, orange hijau gitu ya Pak. Itu ya? Pilihan gitu ya Pak. Kita masuk. Karena banyak juga mereka melakukan pelatihan-pelatihan gratis gitu Pak. Kita tinggal searching, misalnya saya sebut merek nggak apa-apa ya Pak. Silakan, Misalnya Lazada gitu, open yang namanya, kita ada acara kemarin itu saya di Center Point gitu. Ada acara di situ, kita diberi pelatihan, bahkan UKM-nya siapa yang mau yang belum punya akun dan mungkin tidak tahu, difasilitasi Pak, dibukakan langsung rekening atas nama yang si pelaku, dan ada pelatihan-pelatihan lanjutnya, dan itu gratis gitu Pak. Dan ini support secara digital sudah sangat luas ya, Bu Eka? Sangat luas Pak. Karena di platform, di startup atau platform-platform atau marketplace ini, mereka juga ingin berkembang dan mereka memberikan dukungan yang luar biasa ke bisnis digital ini ya. Benar Pak. Nah ini menarik sekali kalau kita cerita digital, nggak akan habis-habis karena lagi on fire ya. Karena kedepannya, bayangkan dengan COVID kita yang keterbatasan tidak bisa jumpa bersama di platform-platform meeting ya, sehingga mempermudah kita dimanapun kita berada, jamnya kita tinggal samakan aja ya. Bahkan selama digital, selama COVID bahkan bisa lebih sibuk ya. Yang biasanya meeting sekali ini bisa 4-5 kali kadang. Ya malam, sore, setiap ada kesempatan kamera internet buka itu udah ready untuk meeting. Itulah meeting room kita bersama. Iya, dan ada, kalau saya sendiri Pak, ada keinginan mau cari lagi gitu Pak. Misalnya ya, dari research, ada yang live, misalnya saya itu ada live jam 7 sampai 8 setiap hari. Kok jadi terlalu sibuk seperti apa gitu ya Pak. Makin sibuk makin sepertinya. Sibuk gitu Pak. Makin banyak informasi yang didapatkan, makin luas dan makin mudah tentunya Pak. Iya. Dari Mahkota Trikom Unggul ini, Bu Eka, keunggulannya selain tadi kan ada bisnis digital, kemudian program studi, ada kompetisi, apalagi infrastruktur dan dosen-dosennya seperti apa? Oke Pak, kalau kita memang dari awal berkonsep kita tidak hanya mau teori, tetapi praktek. Kenapa? Karena kita bisa, terbatasnya lapangan pekerjaan, kita harus bisa mandiri. Itu tadi Pak. Sehingga dosen-dosennya pun kita support itu tidak hanya dari kalangan akademisi,
tapi harus dari praktisi. Jadi kita combine Pak. Gitu. Mungkin untuk fondasi teorinya kita kasih sedikit, nanti ada expert dan praktisi yang untuk gabung ke kita untuk memberi pemahaman wawasan yang lebih luas gitu Pak. Nah untuk fasilitas kita sudah ada di Grand Jati Junction, di Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan itu kita bertempat di situ, dan kita juga sudah menerapkan digitalisasi di dalamnya Pak. Misalnya untuk absen, untuk karyawan dan siswanya, untuk jam masuk juga kita sudah menggunakan sistem digital begitu. Untuk pembelajarannya tadi e-learning, dan untuk juga misalnya kita itu mau diskusi gini Pak kan, skripsi biasanya tatap muka sama dosennya, ini tidak lagi. Jadi kita kombinasikan praktisi dan untuk dosennya sendiri akademisi. Dan saat ini digital juga sangat mudah ya Bu ya, mau koreksi tinggal kita bisa attach file, kita bisa lihat bersama apa yang harus diperbaiki, dan benar. Itu sangat memudahkan untuk membahas sesuatu dan tidak manual ya, bisa kombinasi dengan digital dan bisa di save lagi Bu ya secara digital ya, sehingga apa yang disampaikan juga dapat dilihat kembali, catatan-catatan apa, sehingga proses waktunya juga bisa lebih efisien dan lebih cepat ya. Benar-benar. Grand Jati Junction. Kalau dari praktisi diharapkan mereka bukan hanya teori ya, tetapi ada perbekalan di praktisi ya. Langsung gitu Pak. Langsung. Jadi ya. Misalnya pengalaman-pengalaman apa, terkadang begini, ada pengalaman-pengalaman yang ada di teori tetapi tidak terdeteksi begitu Pak. Jadi mungkin pemahaman-pemahaman itu yang kita mau untuk pengembangan kurikulum dan universitas kita. Makanya kita harus, dan ketua yayasan kita juga berada di lingkungan bisnis gitu Pak. Jadi sering juga melakukan yang namanya kuliah-kuliah tambahan tapi dari praktisi. Jadi diharapkan dengan praktisi dan akademisi bersatu ini akan memberikan impact yang jauh lebih cepat, lebih komprehensif kepada mahasiswa ya, Bu Eka ya, sehingga mereka bisa secara praktisi tanpa akademisi juga sulit ya, karena teorinya harus diketahui. Dan kemudian praktisi menguatkan secara praktek di lapangan, mempermudah mereka untuk adaptasi the real business seperti apa. Kalau untuk kegiatan di luar kampus, ada kegiatan apa saja Bu? Kalau saya sampai untuk mahasiswa dan untuk mahasiswa, dosen, mahasiswa dan dosen, nah, mungkin ada kunjungan, ada riset lapangan, ada pengabdian masyarakat, kunjungan UMKM. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk universitas kita Pak, sesuai dengan konsep Tridharma Pendidikan, kita ada pendidikan, ada riset, dan ada juga pengabdian. Untuk pengabdian kita rutin melakukan pengabdian di lingkungan sekitar kita, ya, baik itu. Tapi kalau pengabdian saat ini kita lebih mengabdi ke lingkungan Pak, ke lingkungan. Kemudian untuk penelitian ini juga rutin kita lakukan karena setiap mahasiswa itu dituntut untuk meneliti di akhir perkuliahan, gitu Pak. Kalau untuk ekstrakurikulernya, kompetisi-kompetisi nasional kita suka ikuti, kita harus ikuti karena dengan begitu kita update. Seperti apa Bu kompetisi nasional misalnya, yang pernah diikuti? Apa saja gitu Pak, misalnya bernyanyi, menari gitu. Walaupun itu tidak ada di core kita tidak ada fakultas ilmu seni misalnya Pak. Tapi kita tahu pembekalan mental itu tadi, mentalitas itu terbentuk di situ salah satunya gitu Pak. Supaya mereka lebih siap di dalam kegiatan real di masyarakat ya? Iya, karena saya sendiri juga Pak saat kuliah, dengan saya terjun ke lapangan, itu suhunya berbeda. Kadang kita dibentak, ciut hati gitu ya Pak ya. Kadang kita disuruh tugas, kok yang ini gitu. Padahal sebenarnya itu ada di dalam etika bisnis itu sendiri. Gitu. Di kampus juga mungkin kita belum merasakan yang gelombang itu ya. Gelombang itu. Tapi di real bisnis sahabat Tribuners ya, kita akan merasakan bagaimana suhu yang panas ya di real bisnis, karena kita berpacu melawan waktu, kompetisi dalam arti kompetisi yang sehat ya. Karena selalu meningkatkan kemampuan baik produk jasa maupun SDM. Kalau perusahaan yang tidak melakukan perbaikan, ya pasti akan tinggal kenangan. Inovasi yang akan membuat kita menjadi semakin bertahan dan maju ke depannya. Nah ini Bu Eka, harapannya di Universitas Mahkota Tikrom Unggul, khususnya bisnis digital, prodinya, harapan ke depannya seperti apa? Harapannya yang dan paling... harapan dan apa yang ingin dicapai lagi? Ya.
kita itu ada mimpi, begitu ya Pak. Memimpi bagaimana kita komunitas di Sumatera Utara ini khususnya gitu Pak. Iya. Vibe-nya itu sama dengan yang di ibu kota. Oke. Seperti apa? Seperti apa? Daya saingnya juga. Contohnya gini Pak, kita ada mata kuliah aplikasi mobile. Kita mau juga anak-anak didik kita nanti saat kuliah, jadi kita programnya, kurikulum kita itu by project Pak. Jadi dia tamat tidak mengeluarkan hanya skripsi, tidak hanya tulisan, tetapi dia ada project. Misalnya kita bisa membentuk komunitas aplikasi startup Kota Medan, begitu Pak. Jadi karena ini program studinya masih baru launching, tapi makanya saya bilang itu masih mimpi kita, itu harapan kita, gitu Pak. Kemudian kita juga pengennya gitu, maunya hasil dari 3 semester stimulus tadi yang di semester 3 itu mampu memberikan ide bisnisnya, itu kita bentuk jadi komunitas kita sendiri. Seperti misalnya kalau di saham kita ada komunitas saham, ya kenapa tidak kita ada komunitas bisnis digital, kita bentuk sendiri begitu Pak. Itu dana yang disupport untuk startup atau bisnis inkubator ini ya, katakan bisnis inkubator ini untuk semester 3 itu seberapa, boleh tahu seberapa gede dana yang untuk mereka yang juara untuk bisnis idea ini? Ya benar Pak. Ide bisnis yang kemudian bisa dijalankan ya. Nah pada konsepnya itu tadi kita mau kolaborasi Pak. Jadi kita proposal bisnis mana yang memang setelah kita nilai layak dan setelah kita nilai ini bisa bersaing gitu. Kemudian kita akan universitas memfasilitasi ke investor. Kita akan carikan. Jadi seperti investor pada umumnya Pak, investornya setuju atau tidak. Tentu ada yang namanya pengujian. Bagaimana kalau kita di lingkungan bisnis, bagaimana forecastingnya laporan pendapatannya nanti sesuai nggak dengan ekspektasi kita, begitu. Jadi untuk masalah pembiayaan itu kami akan serahkan ke investornya langsung, karena saya yakin kalau memang produknya itu bernilai tinggi, pasti investor pada mau gitu Pak. Seperti Gojek, mungkin dulu orang sepele dengan Gojek, tapi nilai investasi sekarang Gojek itu sudah sangat besar. Ya, GoTo itu sudah ya sangat luar biasa sekali ya, sama Tokopedia, unicorn yang terbesar. Nah ini harapannya juga semakin ada pebisnis yang semakin kuat ya di dalam lingkungan Mahkota Telkom Unggul, khususnya di bisnis digital. Dan kemudian bisnis digital Prodi akan memberikan fasilitas ya untuk mempertemukan antara investor dengan mahasiswa supaya nanti ide-ide bisnis bisa dikembangkan ke depannya. Semoga nanti dapat mencetak banyak wirausaha tangguh di Kota Medan, Sumatera Utara yang tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia maupun di luar negeri. Harapannya untuk sahabat Tribuners apa, Bu Eka, untuk program studi ini? Untuk program studi bisnis digital khususnya, saya berharap sahabat-sahabat Tribuners sekalian, baik yang belum memiliki usaha atau sudah tergabung di komunitas yang namanya UMKM, begitu. Kita mulai saja membangun, kita mulai saja bermimpi, kita maksimalkan ide yang kita punya, lalu kita mulai gitu Pak. Kita tidak usah takut, karena saya sendiri dulu takut gitu Pak, takut gitu. Tapi setelah terjun itu jadi mengasihkan, menarik, malah kurang banyak. Jadi mental kita itu memang harus kita bentuk, keinginan kita untuk cari tahu, apalagi sekarang digital, apa saja bisa, pelatihan apapun itu bisa kita capai. Itu kira-kira Pak. Jadi kita mulai aja, jangan takut ya. Mental, semangat, daya juang, dan selalu keinginan untuk maju, yakin dan percaya pasti akan ada hasil yang lebih baik ke depannya. Harapan untuk mungkin adik-adik yang ingin memilih program studi kuliah? Ya, untuk teman-teman adik-adik Tribuners yang ingin mau melanjutkan kuliah tapi tidak tahu mau kemana, itu biasanya masalah utama anak-anak itu sedikit yang punya konsep saya harus ke sini, kalau tidak ke sini tidak mau gitu Pak. Nah, banyak juga yang belum paham apa itu bisnis digital. Kita kunjungan dari sekolah ke sekolah, kita komunikasi dengan siswa juga, apa itu bisnis digital. Karena pada dasarnya bisnis digital itu kombinasi Pak, dari ilmu bisnis, manajemen, dan teknologi.
Jadi kita kombinasikan bagaimana mendorong suatu bisnis itu dengan teknologi di dalamnya. Nah, tetapi banyak sahabat-sahabat kita yang di kalangan anak SMA khususnya tidak paham. Jadi mari membuka mindsetnya, mari kita pelajari dulu apa itu sebenarnya bisnis digital, mata kuliah apa aja yang ada di dalamnya, kurikulumnya bagaimana, dan karena itu sangat menarik, bagaimana kita bisa mengkonsep suatu bisnis dengan cara yang berbeda, begitu Pak. Ya. Untuk sahabat Tribuners yang ingin mencari tahu tentang bisnis digital, prodi bisnis digital dari Universitas Mahkota Trikom Unggul, bisa search di mana dan kunjungan di mana, Bu? Ya. Langsung ya. Kita itu bisa kunjungan itu untuk langsung itu di Grand Jati Junction, Jalan Pematang Pasir, lantai 25 khususnya Pak. Kita ada di Jalan situ. Perintis Jalan ya, Perintis Kemerdekaan nomor 3A. Kita ada di situ kalau kita mau lihat langsung showing gitu. Nah, kalau kita mau bertamu ke website kita bisa di www.mtu.ac.id. Dan di sana informasinya jelas ya Bu ya, Jelas. tentang program studi dan fasilitas apa saja ya. Ada juga kontak personnya, bisa chat langsung, curhat-curhat juga boleh gitu tentang apa yang mau dicapai. Iya, ya, bagi sahabat Tribuners, adik-adik semuanya yang ingin mengetahui tentang bisnis digital, silakan ke Jati Junction di Universitas Mahkota Trikom Unggul untuk mencari tahu ya sebelum memilih kampus yang tepat, dan diskusi juga boleh ya bersama Boleh, Pak. Bu Eka dan tim yang siap untuk memberikan informasi supaya yakin dan percaya yang dipilih adalah yang terbaik bagi Anda semuanya. Baik, Bu Eka, terima kasih untuk waktunya ya untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Ya. Kepada sahabat Tribuners, semoga pembicaraan dengan Bu Eka, Kaprodi di Bisnis Digital Mahkota Trikom Unggul ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Ya.